Jadi satu hal yang cukup istilahnya jadi referensi. Siapa sih yang bisa sampai berhasil di dunia perkapalan? Nah, sebetulnya kadang kalau kita hanya berbicara saja tidak bisa melihat kira-kira siapa yang jadi contohnya. Artinya ketika ada contoh berarti bisa diikuti. Jadi saya berusaha untuk menjadi orang yang bisa diikuti di bidang perkapalan. Jadi meskipun dia dari level SMK pun pasti bisa. Dari level yang D3 Poltek itu lebih bisa. Apalagi yang sudah S1 perkapalan ini tambah bisa juga. Harusnya bisa juga. Nah ini contohnya. Tetap bersama Nurdin dan Novi dalam NN Talk, dan kita masih seru ngobrolin tentang berbagai profesi yang ada di perkapalan. Dan kita masih di Kampi Hotel nih. Betul, kita di restonya lagi nyantai-nyantai nih. Di resto di Kampi Hotel di Jalan Taman Sari, Surabaya. Ya, kita menikmati minuman siang segar-segar dan sama cemilan yang menggiurkan setelah tadi makan siang. Jadi ya, ini setengah ngantuk. Kalah, tetap fresh. Fresh, oke. Jadi Iya. kita akan ngobrolin tentang bagaimana seorang desain kapal, karena nanti narasumber ini Pak Sugeng Riyadi. Beliau adalah desainer kapal. Desainer kapal, karirnya berawal dari desainer kapal sampai menjadi direktur teknik dari sebuah perusahaan galangan kapal atau biasa disebut dengan shipyard. Ya, Seperti dan itu. kalau selama ini kita mungkin tahu ya, profesi desainer pakaian atau interior designer ya bro ya. Betul. Dan kita sekarang akan menggali-gali tentang desainer yang lain, desainer kapal. Desainer kapal. Bukan hal yang mudah untuk mendesain suatu kapal ya Pak Sugeng Riyadi ya. Siap, Ya. siap. Sehat, Pak. Sehat. Sekarang selamanya sehat terus nih. Alamnya sehat terus, harus tetap sehat. Gimana Pak mendesain kapal itu Pak, kok tiba-tiba apa ya Bapak sangat tertarik di industri perkapalan dan mendesain kapal? Kuliahnya STM kapal sudah. Oh, STM kapal Pak backgroundnya. Oh, harus inline ya berarti ya? Sebentar, dengarkan dulu. Oh, iya, keburu deh. Pak, mungkin bisa diceritakan nih, karena kan harus tahu nih mulainya dari mana. Karena mulai dari mana mungkin diawali dengan pendidikannya gitu ya. Iya. Bapak bisa cerita mungkin dulu sekolahnya dari yang setingkat SLTA, terus sampai sekarang ngambil program doktor. Dan gitu. Dan bidangnya masih tetap sama, perkapalan. Kita dengarkan yuk. Ya, siap. Jadi sebenarnya saya suka kapal itu, saya teringat ketika waktu TK itu ini apa namanya? Waktu TK? Menggambar. Oh. Jadi ternyata gambar saya itu gambar kapal. Bukan gambar gunung ya? Bukan. Bukan gunung kembar dua, ada matahari di tengah, terus tiang listrik. Tidak. Oh, Jadi bukan ya. itu saya. ada pantai, itu ada laut, itu ada kapal. Dan itu waktu saya TK itu saya istilahnya mendapat juara, nggak salah juara 2 Untuk menggambar. gambar dengan menggunakan cat air. Setelah beberapa waktu saya coba ngurunut ya istilahnya, kenapa sih saya kok suka kapal? Padahal lingkungan saya itu kan sebenarnya dari lingkungan PLN. Bapak itu ya, artinya Mbak itu PLN. Kemudian beberapa Pak D saya itu PLN. Mereka istilahnya mengarahkan saya untuk bisa masuk PLN waktu itu. Iya, profesi turunan. Turunan. Karena kita hidup di kota kecil ya, di Jawa Timur. Di mana Pak? Di Probolinggo. Probolinggo. Iya. Sehingga ada pembangkitnya. Iya. Gitu kan. Di sana kan. betul Iya. ya. Jadi di situ saya SMP, SD itu sudah bisa nyodel.
bisa benerin apa istilahnya, benerin elektro lah ya. Elektro. Nah, kehidupan apa mindset ini berubah ketika saya masuk di STM. Jadi waktu itu ada STM perkapalan namanya, sekarang SMK 3 Buduran, dulu namanya STM perkapalan yang diinisiasi oleh Bapak Bijaya Bibi. Tapi bukan berarti ketika Anda menggambar kapal akhirnya mau ke STM perkapalan, bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya itu ternyata benang merahnya Benang ke merah di sana. situ. Sehingga yang terjadi akhirnya saya masuk ya, karena waktu itu STM perkapalan waktu itu sih dia mendapat uang saku dan artinya itu sebenarnya dorongan ekonomi sebenarnya. Oke. Dorongan ekonomi sehingga saya Jadi sekolah gratis lah ya. Iya betul. Nah, artinya antara uang saku dengan uang bayarnya itu lebih besar uang sakunya. Tapi pinter loh ya, pilih sekolah yang kayak gitu kan. Iya. Dulu kan ada apa STM PAL kan juga ada kan di Surabaya. Iya. Nah, itu juga dibiayain kan? Kalau sekarang enggak. Sekarang enggak, dulu kan dibiayain. Dulu masih ada. Artinya zaman Pak Habibie untuk membuat satu industri yang berkelanjutan. Iya. Nah, artinya dari situ ya ternyata di situ ketika saya masuk jurusan perkapalan, jurusannya juga spesifik, jurusan desain gambar gambar rancang bangun kapal. Sudah spesifik gitu. Itu waktu SMK-nya. SMK-nya. SMK. Oh, oke. Karena SMK ya. Iya. Iya. Nah, artinya di situ kita melihat sesuatu hal yang agak unik karena sekolahnya itu 3 hari di kelas. Saya 3 harinya di industri. Praktek. Jadi artinya kita itu menjadi suatu perubahan yang tersendiri karena saya melihat zaman waktu itu kan bisa membangun kapal Indonesia itu sesuatu hal yang wah. Gitu. Nah, ya memang dari situ suka akhirnya gambar, suka, dan AutoCAD waktu itu zaman masih Windows, pakai Drive itu sangat menginfluence. Jadi sehingga saya berusaha untuk bagaimana untuk menetepi, artinya untuk memahami bagaimana satu proses desain kapal itu ada. Oke, jadi itu awal ketertarikannya ya. Jadi mau masuk ke sana sebenarnya karena lihat uang sakunya besar, ya. Betul. Terus kemudian ternyata tertarik, gitu ya. Mulai jatuh cinta, gitu kan. Nah, terus habis itu melanjutkannya? Saya kuliahnya. Jadi setelah, karena pertama sesuatu hal kalau kita suka itu artinya ya namanya suka itu sudah tutup mata ya. Iya. Meskipun itu, jadi waktu itu kita bisa menghasilkan satu hal apa namanya. Biasanya kan bapak-bapak yang ada di PT PAL itu kan cari yang benar-benar bisa kreatif dan sebagainya. Artinya dari 20 anak satu jurusan itu 4 langsung diambil masuk kerja di PT PAL. Oke. Kebetulan waktu itu saya di divisi niaga. Bapak termasuk yang terpilih. Oke. Dan dibiayain juga. Artinya setelah lulus langsung kerja, Pak. Iya. Cuma dari situ saya juga bingung. Artinya ketika kondisi seperti ini, sebenarnya tidak cukup. Sehingga di tahun kedua saya coba resign. Oh gitu. Iya. Nggak ada penalti waktu itu, Pak? Nggak ada, masih kontrak ya. Oke. Masih kontrak. Jadi saya resign dan memutuskan resign untuk masuk kuliah di Politeknik. Oke. Nah, Politekniknya jurusan perkapalan. Perkapalan Iya. juga gitu ya. Terus 3 tahun nih. 3 tahun. Ngambil jurusannya? Ya, jurusannya desain construction. Desain masih konstruksi. inline Masih ya. teknik bangunan kapal. Iya. Itu di Politeknik. Terus habis itu Nah, setelah dari Politeknik itu sebenarnya ada satu persimpangan. Jadi persimpangan itu mau kerja. jadi gini. Kalau nih. Kita nggak ngelamar kan ya. Yang penting saya dapat kerja gitu ya. Nah, ketika saya ngelamar di pelayaran,
dan satu ngelamar di manufaktur, artinya di PCD. Itu di hari yang sama, dan saya istilahnya langsung diminta bekerja dua-duanya. Diterima. Nah, cuma kalau yang pelayaran ini dibandingkan yang manufaktur itu gajinya lebih besar yang manufaktur 3 kali lipat. Oh. Nah, ini sebetulnya kan satu hal tantangan yang tersendiri. Ya berat juga ya. Nah, ya dilema. Apakah saya harus tetap fokus di perkapalan ataupun atau saya pindah jalur. Iya. Nah, saya melihat karena saya berusaha karena terserang ketika saya pindah di jalur mesin ya, otomatis network terputus semua kan. Oh ya. Artinya teman STM juga tidak bisa komunikasi karena sudah beda. Iya. Dulunya beda. Dengan dosen saya di Poltek juga beda. Nah, sehingga lambat laun saya merasa kalaupun saya pilih yang ini, mungkin saya menikmati mungkin 2 atau 3 tahun setelah itu selesai. Kita akan disalib dengan orang yang lain. Nah, ini sehingga saya netepi yang tadi itu. Yang kapal lagi kapal. Oke, tetap konsisten di situ. Tetap konsisten. Dengan resiko bahwa gajinya lebih rendah sepertiganya dari iming-iming di manufacture. Nah, bersikuku di sana. Ya, akhirnya sampai sekarang ini dan menjadi seorang S1 juga nih. Nah, ya itu sebetulnya setelah di pelayaran itu tidak sangat lama, cuma setahun. Saya dikontak dosen saya di PT PAL ada lowongan juga. Ya, waktu itu masih ya kontrak juga. Akhirnya masuk lagi. Balik ke PT PAL. Sebagai apa di PT PAL? Saya di hal construction, di divisi teknologi di bagian hal construction. Hal construction. Oke. Yang dikerjakan apa Pak di situ Pak? Jadi waktu itu kita desain kapal tanker yang 30.000. Oh, mulai desain kapal tanker ya? Iya, kapal tanker. Cuma fokusnya hanya di konstruksi saja. Jadi mulai ngitung estimasi sampai material kiranya berapa, kemudian menyiapkan gambar untuk persetujuan kelas asing, AYAK kelas waktu itu. Dan itu saya jalani hampir sekitar 5 tahunan lah. 5 tahunan. Iya. Di PT PAL. Di PT PAL 5 tahun. Oke. Jadi kemudian ketika di PT PAL itu kan Anda mulai melakukan desain kapal kan? Iya. Tanker. Iya. Dan apakah itu sudah melakukan rancang desain untuk keseluruhan kapal? Apakah part-partnya aja dulu Pak? Kalau di kapal itu karena besar dan waktu cukup terbatas, biasanya dibagi. Di part-partnya iya, ya? dibagi. Oke. Kebetulan posisi saya itu di desain di engine room. Oh, di engine room. Yang paling kompleks. Oh. Karena di dalam engine room itu ada bagian, kalau di kapal itu ruang mesin. Itu ada mesin induk untuk penggerak kapalnya, ada mesin genset, ada mesin untuk pompa-pompa yang ada. Nah, itu. Sehingga itu belum pipa-pipanya itu paling rumit. Oke, berarti part yang paling challenging itu ya di engine room itu ya. Engine room. Dari desain kapal keseluruhan itu Pak Betul, ya. iya. Jadi dapat berkah juga mendapatkan di tempat yang paling challenging itu. Betul, ya. Pak, jadi apa sih yang menarik dari kapal sehingga kemudian Bapak tuh tadi itu ya dari STM-nya, kemudian D3, S1, S2, sekarang ngambil program doktor pun itu di bidang perkapalan. Mungkin ini ada sesuatu yang buat para teman-teman muda membuat jadi tertarik, menjadi challenging. Apa yang menarik dari sana Pak? Setelah sekian puluh tahun karir Bapak di sana. Pertama saya melihat setiap orang harus punya keunikan. Okay. Jadi saya melihat kalau kita tidak unik, tidak ada novelty, artinya tidak ada kebaharuan, itu orang akan bosan. Okay. Saya mencoba untuk sesuatu hal yang membeda, artinya membeda dalam arti gini. Kalau membeda, kalau runutannya itu kan terlalu linear, mulai STM sampai level itu terlalu linear. Cuma di situ orang, jadi kita ada pragmatis bahwa keberhasilan itu harus didapatkan dari sisi istilahnya instan. Nah, artinya ketika instan pun itu tidak akan cepat, istilahnya ini. Kalau sesuatu itu
diciptakan dalam instan, itu dia akan bertahan lama. Nggak dalam gitu Nggak ya, nggak dalam, kuat betul. akarnya Iya. gitu ya. Ya banyak hal lah. Ketika viral lambat laun sudah selesai. Nah, sebenarnya saya melihat dengan kondisi yang seperti itu, saya mencoba untuk telaten ya, artinya sabar. Sabar dalam arti istilahnya berproses. Ya. Karena sesuatu kalau kita tidak dalami itu tidak akan menarik. Ya, Yeah. karena kalau cuma hanya sekilas saja tuh, oh meja ini meja. Kalau kita dalami, oh ternyata meja ini dari ini dari ini. Di situ kita punya sesuatu hal ketika ngomong meja kita dalam dan orang itu akan melihat kita adalah expert di bidangnya. Jadi meskipun saya bukan tergolong orang yang pinter ya, saya coba untuk menekuni sesuatu hal yang memang itu orang tidak tekuni. Oh. Nah, sebenarnya prinsipnya itu aja sebenarnya. Oke. Jadi strategi untuk hidup iya. aja. Menjadi apa, uniqueness ya, kita Iya. mencari uniqueness dari diri kita sehingga kemudian Menjadi pembeda dengan yang lain. iya, Betul. menjadi pembeda kita Sehingga dengan itu yang menjadi nilai lainnya. jual. Betul. Iya. Karena kita mempunyai sesuatu yang beda dengan orang lain dan itu yang akan dibeli oleh calon klien. Betul. Ya, jadi keahlian seorang Sugeng Riyadi dengan Betul. si A, si B, si C itu bedanya di mana? Betul. Dan itu menjadi nilai jual yang tinggi Pak ya akhirnya. Iya, Bill. iya. Iya. Nah, Pak, kalau yang saya tahu mendesain sesuatu kan kalau misalnya desain baju itu kan dari kertas ya Bu Novi ya, dengan pensil kayak atau dengan apa, dengan ukuran badan seseorang. Nah kalau mendesain kapal itu persiapan gimana Pak? Apakah juga diukur seperti itu atau apa? Bahkan kan jenis kapal kan beda-beda. siap, iya. Mulai kapal kecil yang seperti Pak Aziz bicara Bu Novi ya, mulai dari kapal kecil sampai kapal yang skalanya gede kan gitu. Iya. Nah itu kan pasti beda-beda Pak. Nah, itu persiapannya gimana Pak? Biar Jadi kita semua tahu Pak. jadi gini, Pak. Jadi kalau memang Kalau atau gini, dimulai dari saya ini kepingin bikin kapal buat Bapak. Datang ke ini terus biasanya apa yang dilakukan gitu ya? Tak bawa. Jadi sama sebenarnya sama kalau kita bikin baju sama sebetulnya. sama ya. Jadi Sama. saya kepingin baju pesta gitu. Nah, iya, ini sama. juga sama. Saya kepingin kapal niaga, kapal tanker, Iya. kapal selam misalnya kayak gitu ya. Iya. Oke. Beda kalau kapal selam sudah beda. Oh tempatnya lain ya, tempatnya lain. Sudah beda. Ilmunya beda ya. Ilmunya udah beda. Oke, saya bikin Nah, bikin itu kapal tadi. apa kayak gitu. Persiapannya gimana? Apa yang harus dilakukan? Prosesnya bagaimana Pak? Prosesnya. Jadi prosesnya kalau saya sebagai sering ketemu klien ya. Jadi ketemu klien dalam arti ketika ketemu klien dia ingin kapal hanya memberikan contoh. Pak, saya ingin kapal mirip seperti ini. Oke. Nah, tapi dia punya cerita. Biasanya kalau kapal kan larinya ke ekonomis ya. Artinya dia mau misalnya Dipakai untuk apa? untuk apa? Misalnya penumpang. Oh, penumpang berapa orang, Pak? Oh, Bu, ya, Bu Novi. Oh, 200 orang. Nanti kemana? Rutenya. Oh, dari Surabaya ke Bawean. Nah, Jadi dari- jarak rute itu juga iya, menentukan ya. betul ditentukan. Nanti minta kecepatan berapa? Atau rendah atau cepat atau memang seperti apa? Nah, Yang dan- di desainer baju nggak ada gitu Pak. Buat langkah berapa kan nggak ada. ya, ya dari diskusi tadi saya bikin satu proposal ya. Jadi proposal berkaitan dengan desain apa kapal yang diinginkan daripada klien saya. Desainnya berupa paper juga. Iya, paper. Proposalnya itu sudah ada desainnya. Istilahnya ada preliminary. Oh. Jadi sudah ada kira-kira gambarnya, Iya. draftnya kayak apa? Gambarnya Ah, seperti draftnya. ini, bentuk 3 dimensi seperti ini, sampai ke RAB. Oke, Nah, iya, dari situ iya. nanti bisa diskusi. Oh ternyata mahal, Pak. Oh kalau gitu jangan cepatnya direndahkan. Karena apa? Fungsi kecepatan itu adalah fungsi mesin. Kalau semakin cepat berarti mesinnya semakin tinggi. Semakin tinggi, Nah, semakin mahal ya. Iya. Itu nanti dari sisi ekonomi Ibu yang melihat. Oh kalau hitungannya 200 orang per orang misalnya 200.000 seperti apa? Oh, oke. Kalau itu spesifikasi teknis ketemu, ya nanti kita bikin kontrak, Bu. Oh, oke. Nah, kontrak tadi nanti kita akan bikin satu gambar yang memang siap untuk diproduksi
dan siap untuk diperiksa oleh pihak ketiga. Berarti itu yang kayak BTI buat itu ya? BKI ya, ya BTI. Kalau di misalnya kalau misalnya konsultan desain bisa serahkan konsultan desain. Kalau di tempat saya kita ada desainer sendiri, engineering sendiri, kita create sendiri. Oke. Pak, tim yang terlibat di dalam pendesainan kapal itu apa aja sih Pak? Apakah ada misalnya desain interior juga untuk di dalamnya atau seperti apa? Sebetulnya komponen besarnya itu larinya ada yang performance ya. Jadi performance itu kaitan dengan bentuk hidrodinamika kapalnya. Bentuknya runcing atau gemuk atau seperti apa atau chain dan sebagainya. Nanti itu kaitannya nanti dengan resisten, dengan kecepatan, dengan mesin yang dipakai. Ya, kemudian kalau performance juga dia lari ke stabilitas. Soalnya kan banyak yang lihat kapal guling ya, itu kan hitungannya seperti apa? Itu kan seorang performance daripada naval arsitek dia skupnya di situ. Ya, kemudian lari dari perhitungan construction-nya. Jadi untuk berlayar sampai misalnya dari Surabaya ke Bawean itu gelombangnya berapa meter? Oh, itu ada ukuran ya, ada ukurannya nanti gitu. Ya. Nanti itu kan ada satu sistem tersendiri. Kalau dari hitungan nanti sistem konstruksinya memanjang, melintang ataupun campuran berkaitan dengan sistem konstruksinya. Itu membuat prototipenya dulu atau gimana Pak? Enggak ada Pak. Oh, enggak ada. Ya prototip kita hanya untuk ini uji resisten aja, memastikan kebutuhan engine-nya sesuai enggak. Biasanya kita lakukan di LHI ataupun di lab hidrodinamika di ITS untuk bentuk tadi itu. Pak, berarti butuh proses berapa lama Pak? Dari saya kepingin dibikinin kapal sampai kemudian kapalnya jadi, itu berapa lama? Nah, agak beda ya, kalau di luar negeri itu dia desainnya dimantengkan dulu baru produksi. Kalau di Indonesia aneh, sekarang kontrak, sekarang desain. Kita tadi sempat curhat-curhatan di backstage kita sempat curhat-curhatan. Kalau di Indonesia sama di luar itu sangat beda. Jadi kontrak desain sama produksi jadi satu ya Pak ya. Nah, ya ibarat bangun rumah, betul. Arsitek sama sipilnya jadiin satu. Padahal kan arsitek sama sipil kan disiplinnya udah beda. Jadi harganya sebenarnya udah beda, tapi nggak mau. Betul. Nah itu artinya itu butuh strategi tersendiri. Kenapa di Aurora Shipyard tempat saya itu kita menggabungkan tersebut sehingga itu mempercepat proses. Jadi satu. Iya. Jadi padahal kan ya tadi itu udah beda sebetulnya. Iya, nggak pakai lembaga berbeda-beda gitu ya. Kadang kita punya strategi bagian yang saya pernah dapat project dari Papua Nugini ya. Ya, itu juga sama. Jadi dalam kurun waktu 2 minggu saya harus beli material, padahal gambar belum fix diterima. Ya, artinya kita bikin bagian kapal. Nah itu bagian yang itu yang nanti kita minta persetujuan ke klasifikasi. Ya, artinya kita step by step. Tadi berarti balik tadi berapa lama Pak? 6 bulan, setahun gitu. Iya. Kalau rata-rata lah kapal yang sedang-sedang gitu. Gini aja, kalau kecil berapa, kalau sedang berapa, kalau gede berapa lama. Saya mau ngasih kado kapal soalnya. Kapal rontok. Itu sebenarnya tergantung dari ini ya, apa namanya, referensi. Jadi kalau di kita punya database ya. Jadi database yang kita misalnya kalau di tempat kita memang kita spesialis di kapal aluminium. Jadi kita punya pattern yang mulai 19 meter, 11, 13, 19, 21, 36, 30, 36, dan 40. Kalau di range itu kita cepat. Karena apa? Kita sudah acuan bentuknya sudah ada. Sudah pernah kerjakan ya? Iya, mengerjakan. Artinya itu lebih cepat. Iya. Itu ya. Cepat itu berapa lama Pak? Kalau cepat paling antara 3 sampai 6 bulan itu bisa selesai. Okay. Lumayan ya cepat ya. Iya. Lebih lama bangun rumah kali. Itu desain saja, bukan bangun kapalnya. Oh, itu desain 3 sampai 6 bulan. Yeah. Kirain sama udah bangun kapal belum ya? Kadang kita overlap Pak. Overlap dalam arti gini, 1 bulan kita bisa menghasilkan gambar kunci, artinya key plan, bahasanya key plan, kita proofkan ke kelas, itu kita kerjakan dulu sambil kita desain berikutnya. Oke, biasanya Bapak mengajukan berapa desain Pak untuk klien itu? Misal di satu jenis kapal itu? Kalau di satu jenis kapal, biasanya kalau kita untuk desain yang baru bisa sampai antara 5 sampai 10 alternatif. Hah? Banyak banget Pak?
Iya. 5 sampai 10 alternate desain Iya. untuk satu jenis kapal Satu itu jenis kapal. ke calon klien Bapak. Betul. Orangnya bingung loh, kalau saya dikasih Makanya. kenapa nggak 3 gitu Pak? Nah, iya. Jadi lebih selektif gitu. Karena kalau saya desain sesuatu untuk project lain itu saya biasanya 3 gitu. Ini 5 sampai 10. Iya. Karena yang pertama kan dari sisi permintaan itu menyebabkan jadi gini, kapal itu agak susah. Susahnya dalam arti apa? Dia terapung dan dia harus punya power sendiri. Dia punya navigasi sendiri. Kalau dia terlalu kuat, muatannya kecil, orangnya komplain. Iya kan? Nah, Pak semakin kuat akhirnya muatannya sedikit kan? Nah, kita bagaimana cari bikin kapal seringan mungkin sehingga muatannya banyak. Itu orang akan seneng. Nah, di situ kesulitannya. Belum lagi kita ada batasan kecepatan yang diminta. Nah, itu satu hal yang saling kunci. Tapi Pak 5 sampai 10 desain Pak nggak pusing. Terus orang sendiri ketika memutuskan desain yang mana diadu kan juga bingung juga kan gitu loh. Sebetulnya kalau keluar di klien enggak sampai 5-10, Pak. Itu di internal kita. Kalau biasanya kita mungkin bisa nampilkan ya sama 2 sampai 3. Oh, jadi pilihan. di simulasi internal Iya, desain 5 simulasi sampai internal. 10. Nanti diajukan diproposkan ke klien ya 2 Iya, 3 gitu. 2, 3. Oh, kira ini masa 10 diproposkan semua, Pak. Mereka artinya kadang mereka juga nggak paham, Pak. Iya, makanya nggak paham. Pusing mereka malah. Pak, kalau ada sesuatu yang dipakai istilahnya menarik minat para teman-teman muda ini untuk berkarir di dunia perkapalan seperti Bapak. Sama desainer kapal. Desain kapal itu kira-kira apa Pak yang Bapak bisa sampaikan supaya mereka juga tertarik ke sana, karena setahu saya memang potensi industri ini sangat besar dan belum banyak orang yang mau menekuni seperti Bapak seperti ini, karena anak-anak sekarang kita tahu ya mereka lebih sesuatu yang sifatnya ke entertain, teknologi ya gitulah, yang bukan yang sifatnya ke sana gitu loh. Padahal kan Indonesia itu ada negara maritim ya Pak ya, dan potensinya juga gede untuk itu. Apa Pak yang bisa disampaikan ini? Jadi mungkin saya bisa sampaikan ya, jadi bisnis perkapalan itu bisnis yang tidak akan mati. Akan mati ya. Karena apa? Tidak mungkin orang repair kapal itu keluar negeri, mesti cari yang di dalam negeri. Iya. Dan kalau keluar pun harganya mahal. Dan itu pasti orang akan bikin kapal di dalam, meskipun di luar itu harga lebih murah, tapi tetap mesti ada beberapa memang mereka akan memberikan pekerjaan di kita. Artinya bisnis itu tidak akan mati karena jalur transportasi. Jadi misalnya gini, kita pandemi sekarang ini ya, meskipun orang tidak keluar, kapal itu tetap jalan, tidak ngaruh. Nah, kapal tidak ngaruh. Karena distribusi tetap jalan. Tetap jalan. Jadi bayangkan kalau industri perkapalan itu berhenti, distribusi barang itu tidak akan. Nah. Berarti potensinya besar. Dan saya nanya Pak, desainer kapal di Indonesia itu banyak nggak sih Pak sebenarnya? Sebetulnya kesempatannya, artinya kesempatannya sedikit. Karena kan tidak semua, karena investasi di dalam desain itu kan besar ya. Kemudian untuk mendapatkan skill juga butuh waktu. Ya. Berarti jumlahnya nggak banyak ya Pak ya? Jumlahnya nggak banyak sebenarnya. Justru peluang ya, karena jumlahnya nggak banyak, potensinya besar sehingga kalau mau berkarir ya di sini gitu loh. Karena jalurnya itu, pintunya itu banyak gitu ya, pintunya terbuka lebar. Dan tidak kemungkinan kan industri perkapalan Indonesia kan semakin besar ke depannya kan Pak. Karena ya kita negara lautan. Negara maritim. Logikanya adalah harus kita yang bisa produksi kapal lebih baik daripada negara lain. Jangan sampai negara daratan memproduksi kapal lebih baik daripada negara lautan. Betul. Ya nggak Pak? Betul. Makanya sebenarnya saya berusaha untuk kadang seseorang butuh contoh. Ya ketika saya masuk di SMK, waktu saya pulang ke sekolah akhirnya ada role model. Ini loh kak kelas kamu, meskipun dia menetapi perkapalan akhirnya berhasil. Artinya itu jadi istilahnya jadi role model untuk bisa teman-teman bisa berhasil. Ada teman Poltek, bisa enggak Poltek kadang kan beda dengan anak. Karena ada di 4 ya. Kalau dulu kan Poltek itu non gelar ya. Nah, itu juga jadi satu hal yang cukup istilahnya
jadi referensi. Siapa sih yang bisa sampai berhasil di dunia perkapalan? Sebetulnya kadang kalau kita hanya berbicara saja tidak bisa melihat kira-kira siapa yang jadi contohnya. Artinya ketika ada contoh berarti bisa diikuti. Jadi saya berusaha untuk menjadi orang yang bisa diikuti di bidang perkapalan. Jadi meskipun dia dari level SMK pun pasti bisa. Dari level yang D3 Poltek itu lebih bisa. Apalagi yang sudah S1 perkapalan ini tambah bisa juga. Harusnya bisa juga. Nah ini contohnya. Betul. Pak, kan gini, kalau tadi dari cerita-ceritanya tadi, sejak awal memang Bapak interest banget gitu kan. Yeah. Nah ini mungkin ada cerita di mana orang awalnya tertarik, terus kemudian boring di tengah-tengah. Terus gimana sih cara mengembalikan lagi itu? Pernah punya teman-teman yang begitu nggak? Barangkali ada yang begitu gitu loh. Jadi galau gitu tadi. Di persimpangan gitu. Persimpangan. Jadi itu fungsi apa namanya? Komunitas ya. Jadi kalau misalnya kita ketemunya orang suka ya mau tidak mau kan kita berusaha untuk cari yang teman-teman yang kapal gitu. Artinya dia punya visi kapal. Nah, dan salah satu strategi di kita itu saya berusaha untuk eskalasinya naik karena di setiap level itu berbeda. Jadi di level STM dengan D3 dengan S1 itu punya skala yang berbeda, dan itu sebetulnya semakin kita dalam, jadi kita butuh ahli-ahli teknik perkapalan yang nantinya bisa membuat kapal lebih efisien. Nah, semakin banyak orang yang belajar, maka barang yang susah itu jadi lebih mudah. Jadi itu sebetulnya saya berusaha, kenapa saya kepingin belajar itu, sehingga nanti semakin banyak ahli nanti semakin mudah. Artinya seperti handphone ya, kalau handphone dulu mahal, semakin yang banyak produksi dia akan turun. Nah, jadi sebetulnya itu strategi saya bagaimana saya lebih bisa lebih berkontribusi di perkapalan, dan juga saya berusaha mengikuti di dunia internasional. Jadi saya mengikut di member dari Royal Institution Naval Architect yang berbasis di UK sebagai member. Ya, jadi untuk membuka wawasan kita di bidang perkapalan di internasional. Jadi yang member di SNEMI yang berbasis di US. Oke, menumbuhkan tadi itu tetap update dan juga networkingnya. Gitu. Dan di situ keahliannya diakui kan, karena ada number registernya tadi juga seperti dan itu. Semakin expert di mana akan semakin ter-highlight lah di komunitas itu. Siap. Dan tadi kan si Pak Sugi lagi bilang semakin banyak kapal diproduksi semakin murah kan, Iya. nanti beli kan murah. Iya. Kan sudah mau pesen saya. Oh iya, kapal rotot. Pak, kira-kira nih kalau teman-teman muda, saya nih nggak ngerti sih passion saya ini kira-kira kemana? Kira-kira untuk tahu sejak awal bahwa kita ini ternyata minat ke sana itu dari mana ya? Apakah harus kayak Bapak dulu juara lomba, terus kemudian baru sebenarnya ke sana, atau gimana sih kita mengarahkannya ke sana gitu? Jadi tadi kan sudah diceritakan prospeknya. Nah, kalau kita kepingin menuju ke sana, ini kan sebenarnya di tengah-tengah ini banyak mulai nggak ngerti apakah minat atau enggak. Kemudian di tengah jalan kayak tadi Bapak ada persimpangan, ternyata ada tawaran lain ternyata yang seperti itu yang gitu. penting sekolah dibayarin. Nah, itu gimana nih kalau supaya tadi itu, supaya tadi itu loh, kalau tahu tadi kepingin ke sana, peluangnya besar, terus kita ketarik ke sana itu caranya gimana nih? Saya tahu passion saya itu gimana, Pak? Iya. Jadi sebetulnya agak beda ya sekarang dengan dulu ya. Dulu saya itu tidak kenal universitas, itu tidak kenal. Jadi saya kenal itu baru di Surabaya. Jadi SMP itu saya tidak kenal kalau mau jadi si insinyur. Dulu saya kalau ditanya apa cita-citanya Pak insinyur. Tapi untuk jadi insinyur itu tahapannya sudah apa tidak tahu. Pokoknya insinyur aja. Iya. Artinya sekarang sebenarnya cukup terbuka. Iya. Jadi terbuka dalam artinya atau cari informasi tentang perkapalan gini ini apa sih Pak? Ada website atau apalah yang kira-kira untuk anak muda nih supaya tertarik?
gimana ya? Artinya kalau sekarang ini lebih banyak informasi sebetulnya. Tinggal kita mau nekuni atau enggak. Sebetulnya di situ. Karena apa? Kadang perkapalan itu kan tidak seinstan kalau kita bermain di apa namanya? Di entertainment ya. Bikin vlog atau bikin prank atau apa itu kan. Tapi kita bukan konten prank kok, Pak. Bartender itu lagi Pak. Artinya kan mereka lebih menjual ya. Belum lagi kalau di perkapalan tangan kotor tapi dan pasti sebagainya. informasi sekarang sudah terbuka. Sudah terbuka. Dan tinggal buka handphone, googling langsung muncul. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih memang agak beda dengan zaman kita, zaman Pak Nurdin, zamannya Bu Novi. Intinya itu kita harus punya endurance. Endurance itu daya tahan. Ketekunan. Jadi kalau kita misalnya punya sesuatu yang diinginkan, kita fokus kita tekuni, meskipun itu mungkin saat ini belum dapat hasil lah. Ya, tapi 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi sudah. Ini contohnya dulu, kalau nggak tergoda di manufaktur, kerja di pabrik beliaunya, nggak jadi dokter di perkapalan nantinya. Dan akhirnya sekarang kan hasil yang didapatkan jauh lebih gede daripada teman yang di manufaktur kan, Pak. Jadi istilahnya kita konsisten ya, di situ punya endurance di situ. Dan yang pasti teman-teman adalah peluang di perkapalan itu akan terus dibutuhkan. Dan akan mungkin semakin besar karena Indonesia adalah negara maritim, lautan kita lebih gede daripada daratan. Dan diharapkan kita sebagai negara pengekspor kapal nantinya kan sudah mulai ya Pak ya, sudah dimulai. Dan desainer kapal itu masih sedikit sekarang, belum banyak ya Pak ya. Dan masih terus dibutuhkan untuk itu. Betul. Jadi untuk rekan-rekan yang mau menjadi seorang desainer kapal, aku sekarang sudah mulai sekolah di SMK perkapalan, terus juga kemudian kuliah di perkapalan, di teknik perkapalan. Kalau mau ambil sebagai desainer kapal itu adalah suatu prospek yang luar biasa. Karena banyak ya bidang-bidang di perkapalan itu Pak ya. Dan salah satunya adalah ini Pak Sugeng ada sebagai seorang desainer kapal. Yang kemudian sekarang karirnya sudah jadi seorang direktur teknik. Direktur teknik dan menjadi master habis ini ya sebagai seorang dokter. Mohon doanya biar selesai. Sukses Pak. Ya kan. Jadi thank you Pak Sugeng Riyadi untuk waktunya untuk sharingnya di NN Talk, dan semakin sukses di industri perkapalan dan sama juga perkapalan bisa semakin sukses di dunia internasional. Iya. Oke, kita akan ketemu lagi. Thank you untuk Kampi Hotel dong. Oke, kita berterima kasih kepada Kampi Hotel, tempat kami ngobrol sekarang ini. Tempatnya di Taman Apsari Surabaya. Terima kasih, tempatnya asik, instagramable seperti itu. Teman-teman muda pasti suka untuk datang ke sini. Kita yang bapak ibu yang muda-mudanya sendiri sini. Oke. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan apabila ini Anda anggap konten bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyak agar manfaat juga terbagi ke orang-orang lain. Anda saja. Gitu ya, Bu Novi, Pak Sugeng. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di